Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmatus Solihah dengan NIM 4301422002 dari Rombel Pendidikan Kimia B. Di sini saya akan mengupas tuntas mengenai nikmatnya ikan pakasam khas dari daerah Kalimantan. Ikan pakasam sendiri merupakan makanan khas dari daerah Kalimantan yang berbahan baku utama merupakan ikan wader. Ikan pakasam sendiri menggunakan proses fermentasi pada saat pembuatannya. Secara ilmiah, proses fermentasi dari pembuatan ikan pakasam ini melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri asam laktat yang memetabolisme karbohidrat menjadi asam laktat. Asam ini menurunkan pH lingkungan, menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi mikroba patogen untuk membusuk. Dalam konteks pakasam ikan wader, bakteri asam laktat dapat memanfaatkan karbohidrat dari media seperti nasi, beras, karak, atau nasi aking sebagai substrat utamanya. Produk fermentasi berupa asam laktat ini menyebabkan rasa asam yang akan semakin nyata seiring waktu penyimpanannya. Selain itu, fermentasi pada proses pembuatan ikan pakasam juga dapat mengubah komponen gizi seperti sebagian protein yang terhidrolisis menjadi peptida dan asam amino bebas. Penurunan pH yang drastis inilah yang berkontribusi besar dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan dapat memperpanjang umur simpan dari ikan pakasam. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses fermentasi bukanlah proses yang selalu aman jika dilakukan tanpa standar sanitasi yang baik. Tanpa kebersihan, kontaminan mikroba, patogen seperti Clostridium botulinum atau Staphylococcus aureus dapat terjadi yang bisa menghasilkan toksin berbahaya seperti botulinum, neurotoksin, atau bahkan enterotoksin. Ini tentu beresiko tinggi terhadap kesehatan konsumen, mulai dari keracunan ringan bahkan hingga kematian. Selain itu, aflatoksin dari kontaminasi jamur pada bahan baku karbohidrat juga dapat menjadi ancaman serius jika kita tidak tahu cara menyimpan ikan pakasam yang baik dan benar. Oleh karena itu, kebersihan wadah, kualitas bahan, serta pengendalian suhu dan kelembapan juga menjadi salah satu syarat mutlak dalam produksi pakasam yang aman. Dalam praktiknya, masyarakat dari Kalimantan sering menggunakan dua jenis garam untuk pembuatan ikan pakasam, yakni garam dapur halus dan garam krosok. Menariknya, terdapat anggapan bahwa penggunaan garam dapur yang terlalu banyak ini bisa membuat rasa pakasam menjadi pahit, sedangkan garam krosok tidak. Secara ilmiah sendiri, garam krosok ini mengandung mineral lain seperti kalsium dan magnesium yang dapat mendukung proses fermentasi dari bakteri asam laktat secara lebih seimbang. Sedangkan pada garam dapur halus biasanya telah dimurnikan dan hanya mengandung natrium klorida atau NaCl, sehingga dapat menyebabkan stres osmotik berlebih pada mikroorganisme fermentatif jika kadarnya terlalu tinggi. Maka garam krosok bisa menjadi pilihan yang lebih ideal dalam mendukung aktivitas proses bakteri asam laktat secara optimal. Namun, garam krosok juga memiliki kelemahan. Ia bisa mengandung kotoran atau logam berat jika tidak diproses dengan baik, sehingga resiko keamanan juga perlu dipertimbangkan. Berdasarkan sumber dari hasil penelitian oleh Priyanto dan Jajati, menunjukkan bahwa jenis karbohidrat ini untuk mengoptimalkan proses fermentasi dan menjaga kualitas gizi pakasam, strategi terbaik adalah dengan memilih karbohidrat seperti beras atau nasi yang memiliki kandungan pati kompleks cukup tinggi sebagai sumber energi utama bakteri asam laktat. Pati dalam nasi atau beras yang belum mengalami degradasi berlebih dapat menyediakan glukosa secara perlahan yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat dalam jangka waktu yang lebih stabil. Adapun penerapan fermentasi yang optimal dalam pembuatan pakasam dapat dicapai melalui tahapan-tahapan seperti berikut. Yang pertama adalah penggunaan sumber karbohidrat seperti nasi atau beras segar. Kemudian dapat menggunakan garam krosok yang aman dan telah dimurnikan dari logam berat. Kemudian pengawasan sanitasi dan kontrol parameter fermentasi seperti suhu, pH, dan kelembapan, serta monitoring gizi pasca fermentasi untuk menciptakan keamanan dan kualitas konsumsi ikan pakasam.